Berkaca pada pemilu legislatif lalu yang dinilai oleh DKPP sebagai pemilu legislatif terburuk, pelanggaran pidana dan kecurangan pemilu menghantui pada Pilpres kali ini. Apa catatan Bawaslu dan bagaimana Bawaslu mengantisipasi hal itu? Boleh jadi pemilu 2014 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu langsung di Indonesia. Pelanggaran pemilu masif terjadi, tak hanya pelanggaran administratif, tapi juga pidana pemilu. 10 juta lebih daftar pemilih tetap bermasalah, ratusan ribu surat suara telah tercoblos, terjadi dugaan manipulasi rekapitulasi suara hingga maraknya politik uang. Persaingan pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014 memang berlangsung sengit. Sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif membuat peserta pileg saling sikut dan menghalalkan segala cara, termasuk menyerang rekan separtai. Sementara pemilu presiden yang hanya diikuti 2 pasangan capres-cawapres memanas dengan maraknya kampanye hitam yang disebarkan oleh kedua kubu. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pemilu legislatif lalu membuat pengawasan pemilu yang lebih baik menjadi sebuah keniscayaan. Mampukah Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bekerja lebih canggih dari para pelanggar pemilu presiden nanti? Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Muhammad. Pak Muhammad, ini banyak yang menilai bahwa perang antar kandidat di Pilpres kali ini sangat brutal gitu. Nah ini kalau dari catatan Bawaslu sendiri seperti apa? Apakah memang banyak pelanggaran yang dilakukan? Oke, saya kira pertama saya mesti menyampaikan bahwa dugaan Bawaslu selama ini bahwa Pilpres ini lebih sederhana ternyata meleset. Kita duga dengan hanya 2 pasang dan dipastikan 1 putaran, efektif pengawasan itu bisa lebih mudah, lebih enteng, lebih istilahnya mudah dikendalikan. Ternyata meleset. Fakta yang kita temukan di Badan Pengawas Pemilu, baik di pusat maupun di daerah, itu kedua tim ini saling melaporkan. Ya. Istilah saya, mereka sepertinya minum obat. Kalau hari ini nomor 1 melapor, nomor 2 kemudian esok harinya, demikian seterusnya. Saya kira ini sebuah pendidikan politik yang tidak baik. Hampir di semua provinsi terjadi? Hampir di semua provinsi, terutama di di semua provinsi? Enggak, di provinsi-provinsi perkotaan yang notabene jumlah pemilihnya banyak di daerah-daerah perkotaan. Kalau di Bawaslu RI saya kira hampir setiap hari ada laporan masuk dari kedua pasangan ini. Ya, kalau kita bicara soal kampanye hitam, ini kan hampir semua orang dengar itu, Pak Muhammad. Nah, dari catatan Bawaslu, berapa banyak kampanye hitam yang dikenakan untuk kubu Jokowi? Sebenarnya definisi atau terminologi kampanye hitam ini masih diperdebatkan ya. Itu juga tidak tersirat secara khusus di undang-undang atau di peraturan-peraturan KPU atau Bawaslu, tapi sudah dikonotasikan sebagai kampanye yang sifatnya menjelek-jelekkan atau menyerang misalnya. Fitnah yang tidak berdasarkan atas fakta atau situasi atau kondisi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kami melihat bahwa berimbang ya antara serangan atau laporan kepada masing-masing pasangan ini ya. Jadi kalau kita lihat akumulasi dari penanganan pelanggaran yang ada, itu posisinya 50-50. 50-50? Persis, 50-50. Dan jumlahnya itu sangat masif sebetulnya, sangat banyak? Sampai dengan posisi hari ini, tanggal 4 Juli, itu sekitar 50-an. Sekitar 50-an? Iya, bentuknya 50-an. Seperti apa saja, Pak? Macam-macam saja di soal. Misalnya terakhir adalah kasus, ocehan ya atau saudara Fahri Hamzah di kicauan ketika mengatakan ada kata sinting seperti itu kan, itu terakhir, dan kita sementara melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran itu. Selain itu yang banyak diterima oleh Bawaslu? Kita juga banyak menerima laporan terkait dengan kampanye yang melibatkan aparat-aparat desa. Ini yang kami serius menangani karena kita tahu aparat desa itu kan bagian yang harus netral. Dia bagian dari pemerintahan, bagian dari negara yang harus hadir untuk memberikan dukungan terhadap sukses pemilu secara jurdil. Nah, kita menemukan ini, kedua pasangan ini dilaporkan ya, ada yang indikasinya melibatkan kepala-kepala desa atau lurah yang ada di daerah. Dan itu bagi Bawaslu itu potensi yang memang sudah sejak awal kita lihat sebagai potensi pelanggaran yang sangat serius. Ya, terkait obor rakyat Pak Muhammad, bagaimana Bawaslu melihatnya? Obor rakyat dari awal kami sudah menyampaikan kepada kepolisian bahwa ini ada persoalan yang sangat serius
yang kalau Bawaslu menggunakan hukum pidana pemilu ini tidak memenuhi syarat, karena obor rakyat ini isinya berdasarkan investigasi yang kami sudah lakukan adalah fitnah. Bawaslu sudah menyimpulkan ini adalah sebuah produk yang berusaha untuk menjelek-jelekkan satu pasangan tertentu, dan kami sudah berkesimpulan bahwa ini harus segera ditangani dalam kasus pidana umum oleh kepolisian supaya efektif untuk dilakukan penindakan. Oh, jadi menurut Pak Muhammad ini bukan kompetensinya Bawaslu lagi untuk menangani? Iya, Bawaslu sudah menyampaikan analisis, sudah melakukan interogasi dan berupaya menghadirkan pihak-pihak yang terkait, dan kita menyimpulkan analisis kita sudah serahkan kepada Reskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti sebagai kasus pidana umum. Ya. Nah, terkait itu tadi soal obor rakyat, ada juga soal konferensi persnya Wiranto, soal DKP. Itu kan dinilai banyak orang menyudutkan kandidat yang satunya, Pak Prabowo. Bagaimana Bawaslu melihat hal itu? Kami sudah menyatakan itu bukan sebuah pelanggaran, ya. Namun kami sudah mengingatkan kedua tim ini untuk tidak menampilkan atau tidak menghadirkan sebuah upaya-upaya bisa memprovokasi situasi. Jadi dari kajian hukum Bawaslu kami sudah memutuskan itu bukan sebuah pelanggaran. Tapi itu kan memprovokasi sebetulnya. Nah, itulah atas fakta-fakta itu kami sudah menyampaikan surat resmi kedua pasangan bahwa ini supaya tidak selalu ditampilkan sebagai upaya-upaya memprovokasi, memfitnah atau menghasut atau bisa menciptakan prakondisi yang tidak sehat. Itu bentuk penanganan atau sikap Bawaslu terhadap kasus Pak Wiranto. Nah, artinya Bawaslu tidak melihat itu sebagai upaya untuk kampanye negatif, menjatuhkan kandidat tertentu? Kita tidak sampai pada kesimpulan itu, ya, karena berdasarkan hasil investigasi dan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim hukum Bawaslu kepada beliau, Pak Wiranto kan datang sendiri ke Bawaslu. Beliau menyampaikan, saya hanya merespon apa yang menjadi keinginan publik, termasuk keinginan dari pasangan nomor 1, Pak Prabowo, yang mengatakan terkait hal itu tanyakan saja kepada atasan saya. Ya, saya adalah atasan Pak Prabowo pada waktu itu, jadi penting untuk saya jelaskan apa yang menjadi diskus pada saat debat pertama itu. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyudutkan, jadi posisi saya pada waktu itu ya memang sebagai atasan Prabowo dan harus menjelaskan apa yang dipinjakan publik biar tidak kabur gitu. Baik, Pak Muhammad, kita akan sambung ini di segmen berikut.